Halo semuanya, perkenalkan saya Batista Fahrani Barkudoni dengan NIM 221134159 akan mempresentasikan rancangan pembelajaran IPA inovatif materi Panca Indera fase B menggunakan model Inquiry Based Learning. Pendidikan masa kini sudah mulai memperhatikan banyak hal dengan tujuan untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dalam rancangan pembelajaran yang dirancang, seorang pendidik harus menyesuaikan kebutuhan dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Model pembelajaran merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan seorang pendidik dalam rancangan pembelajaran untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau disebut Student Learning Center. Ada beberapa jenis model pembelajaran, salah satunya adalah model Inquiry Based Learning. Nah, untuk itu mari kita mendalami terlebih dahulu apa itu model Inquiry Based Learning. Inquiry Based Learning adalah pembelajaran inovatif destruktif yang dikembangkan untuk mengubah pola pendidikan pada masa dahulu, yakni guru sebagai pusat pembelajaran. Model Inquiry Based Learning ini melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik secara berkelompok maupun individu. Guru hanyalah sebagai fasilitator yang mengarahkan dan membimbing peserta didik untuk dapat menemukan potensi dirinya melalui proses atau dinamika pembelajaran. Yang kedua, mari kita lihat terkait karakteristik. Setiap model pembelajaran memiliki karakteristiknya tertentu. Inquiry Based Learning memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, peserta didik menemukan pertanyaan dan jawaban dari suatu permasalahan tertentu. Jadi dalam proses belajarnya, ada suatu topik atau permasalahan dapat memunculkan pertanyaan dari peserta didiknya, tetapi jawaban dari pertanyaan tersebut akan dilakukan oleh peserta didik itu sendiri. Yang kedua adalah dinamika pembelajarannya lebih bebas. Artinya bahwa peserta didik tidak dituntut untuk harus ini dan harus itu, tetapi bagaimana peserta didik berproses sendiri menemukan jawaban dari pertanyaan yang dimunculkannya sendiri. Yang ketiga, pembelajaran dengan model ini berlandaskan prinsip konstruktivisme. Artinya bahwa peserta didik melalui pengalaman belajar sebelumnya mengumpulkan informasi dan mengolah informasi itu menjadi suatu ide atau pengalaman baru dalam proses belajarnya. Yang terakhir adalah peserta didik sebagai pusat pembelajaran, sedangkan gurunya hanya sebagai fasilitator. Artinya seperti tadi bahwa dinamikanya peserta didik berproses sendiri, tetapi tentu harus dibimbing dan diarahkan oleh guru sebagai fasilitatornya. Selanjutnya, sintas atau langkah-langkah dalam pembelajaran menggunakan model Inquiry Based Learning. Ada 6 langkah. Yang pertama, orientasi. Pada tahap ini, guru sebagai fasilitator bagaimana caranya untuk mengkondusifkan kelas dan membangkitkan rasa belajar dan minat belajar pada peserta didik sehingga menjadi landasan atau dasar yang baik untuk berproses atau belajar pada tahap setelahnya. Yang kedua adalah merumuskan masalah. Pada tahap ini guru memunculkan suatu topik atau permasalahan yang dapat menimbulkan pertanyaan atau pandangan yang abstrak dari setiap peserta didik maupun kelompok. Yang ketiga adalah merumuskan hipotesis. Nah, di sini dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait topik tertentu tadi, peserta didik kemudian mencari jawaban sendiri terhadap pertanyaan tadi, baik secara berkelompok maupun juga secara individu. Yang keempat, mengumpulkan data. Di sini dalam anggota kelompok saling sharing atau berbagi ide atau pengetahuan yang mereka punya sebelumnya untuk dapat menemukan suatu data atau informasi yang bisa mendukung jawaban sementara dari kelompoknya. Yang kelima, menguji hipotesis. Menguji hipotesis ini peserta didik dapat melakukan kegiatan eksperimen ataupun game ataupun menggunakan media tertentu untuk dapat membuktikan bahwa hipotesis atau jawaban sementara mereka itu benar dan memiliki argumen-argumen yang kuat. Langkah yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan bagaimana peserta didik kemudian merangkum hasil belajar mereka terkait pertanyaan dan jawaban serta argumen-argumen yang sudah mereka temukan melalui pengujian data.
Selanjutnya mari kita lihat keunggulan dan juga kelemahan dari model inquiry based learning. Yang pertama, keunggulan. Dengan menggunakan model pembelajaran ini, peserta didik diberi ruang dan waktu untuk belajar secara lebih bermakna. Artinya bahwa ketika dalam dinamika belajarnya, peserta didik berproses langsung dalam menemukan pertanyaan dan juga jawaban sendiri, akan membantu peserta didik secara aspek kognitifnya mengenai ingatan terhadap pembelajaran dan juga bagaimana dia bisa meningkatkan kemampuan problem solvingnya sendiri. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik dalam merangkai pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Artinya bahwa ketika prosesnya peserta didik tentu menggunakan pengalaman belajar atau pengetahuan yang sudah dia dapat sebelumnya untuk kemudian dirangkai menjadi ide baru dalam pembelajaran. Yang ketiga, membantu penerapan pengetahuan sebelumnya dalam proses yang baru. Dengan menggunakan pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki sebelumnya, peserta didik mengimplementasikan manfaat dari pengetahuan yang sudah dia dapat sebelumnya. Selanjutnya, memberikan pembelajaran yang bebas tanpa tekanan. Artinya berbeda bahwa ketika guru hanya memberikan informasi kepada peserta didik tanpa melibatkan peserta didik, dan itu akan membuat peserta didik merasa tertekan. Tetapi pada model ini peserta didik berproses secara bebas tetapi terstruktur sehingga peserta didik dapat belajar secara lebih menyenangkan. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan bersosial peserta didik. Meningkatkan kemampuan bersosial peserta didik secara personalnya. Nah, dengan kelompok peserta didik dapat meningkatkan kemampuan sosialnya untuk dapat memberikan argumennya, mendengarkan pendapat orang lain, dan itu tentu penting untuk dirinya sendiri. Selain ada keunggulan, tentu model ini juga memiliki beberapa kelemahan. Itu yang pertama, sulit dalam perancangan pembelajaran secara tepat. Ini menjadi tantangan sebagai seorang pendidik atau guru yang sebagai fasilitator dalam pembelajaran, sehingga bagaimana merancang proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, perlu adanya motivasi atau minat yang kuat dari dalam peserta didik untuk dapat berproses atau belajar sendiri. Karena pada pembelajaran model ini, peserta didik akan mencari dan menemukan pertanyaan dan jawaban sendiri, sehingga butuh dorongan yang kuat dari dalam dirinya sendiri. Tetapi di sini peran guru tadi sangat dibutuhkan dalam memberikan dasar atau pandangan awal pada tahap orientasi menggunakan model ini. Yang terakhir, pembelajaran menggunakan waktu yang cukup panjang. Kemungkinan besar dapat menguras waktu yang lebih panjang, tetapi peran guru tetap dibutuhkan sebagai fasilitator untuk membimbing pembelajaran agar bebas tetapi tetap terarah. Terakhir adalah implementasi pembelajaran menggunakan model inquiry based learning. Untuk implementasinya, saya terlebih dahulu akan memperlihatkan modul ajar yang sudah saya rancang sebagai berikut. Ini saya menggunakan materi Panca Indera fase B, terkhususnya di kelas 3 SD, dengan alokasi waktunya sebanyak 2 jam pembelajaran atau 70 menit. Terkait kompetensi awal peserta didik, itu peserta didik sudah mampu menentukan bagian-bagian tubuhnya secara fisik. Profil pelajar Pancasilanya yaitu beriman, mandiri, dan berpikir kritis. Sarana dan prasarana yang saya gunakan sebagai medianya adalah yang pertama, medianya secara digital, yaitu menggunakan tayangan cerita pendek pada PPT yang mengaitkan tentang materi Panca Indera. Cerita pendeknya seperti ini. Selanjutnya ada media konvensional, yaitu saya menggunakan alat peraga dan juga permainan edukatif. Alat peraganya menggunakan pasir, batu, garam, dan gula pasir sebagai media peraba. Minuman rasa stroberi dan vanila sebagai media perasa dan pembau. Kertas berwarna sebagai media penglihat. Serta 3 sumber bunyi, yaitu gelas, kaleng, dan botol
sebagai media pendengar. Dari alat-alat peraga di atas akan digunakan dalam permainan edukatif, yaitu sebuah games mengenai materi panca indera yang namanya games tebakan 5 langkah. Seperti namanya, game ini ada 5 tahap yang akan dimainkan secara berkelompok, yaitu beranggotakan 5 orang, yang masing-masing orang akan memiliki tugas untuk memainkan game secara bertahap yang tentunya berkesinambungan. Game yang pertama yang diwakilkan oleh anggota pertama akan menebak benda apa yang dipegangnya. Tahap kedua, perwakilan anggota yang kedua memainkan game dengan menebak rasa minuman dari suapan sesendok. Tahap ketiga, perwakilan anggota yang ketiga akan memainkan game dengan menebak bunyi dari sumber bunyi yang berbeda. Jadi orang yang ketiga ini akan mengulangi apa yang dia dengarkan sebelumnya dari sumber bunyi yang sudah dibunyikan oleh gurunya. Tahap keempat, perwakilan anggota kelompok akan memainkan game kartu berwarna yang diperlihatkan secara beracak dalam 1 detik, dan orang itu harus menyusunnya kembali sesuai apa yang diperlihatkan sebelumnya. Tahap yang terakhir adalah menebak rasa minuman lewat penciuman tanpa merasakan minuman tersebut. Nah, setelah masing-masing kelompok sudah mengikuti atau memainkan game secara bertahap tadi, kembali ke kelompok masing-masing dan akan mendiskusikan hal-hal yang dia dapatkan pada permainan tadi. Nah, dari hasil kelompok yang sudah dikerjakan tadi, kesimpulannya akan dipresentasikan masing-masing kelompok, dan kelompok yang lainnya dapat menanggapi sesuai dengan hasil kerja masing-masing kelompok. Jadi dapat mengkoreksi atau menambahkan, bahkan bertanya juga boleh, agar pembelajaran kita dapat dipahami secara utuh oleh semua peserta didik. Baik, jadi itulah rancangan pembelajaran IPA inovatif yang saya rancang dengan materi panca indera fase B kelas 3 SD. Semoga dalam implementasinya dapat mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan tentu harapannya menyenangkan bagi peserta didik dengan kegiatan games yang saya rancang. Sekian dan terima kasih.